Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Nur Insani dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang People Power Filipina pada 30 Desember 1965. Ferdinand Edralin Marcos dilantik sebagai Presiden Filipina. Ia terpilih sebagai presiden karena dipandang memiliki kemampuan kuat dalam memerangi kemiskinan, kejahatan, dan korupsi yang merajalela di kalangan aparat pemerintahan. Sejak masa pemerintahan sebelumnya, ia telah dipercaya sebagai staf ahli pemerintahan. Marcos yang menjabat 2 periode mengumumkan keadaan darurat pada 1972 sebagai respon terhadap gangguan keamanan yang antara lain dipicu oleh kelompok komunis dan pemberontak Muslim. Marcos mulai menjabat sebagai presiden pada 1965. Kemudian menjabat kembali pada 1969 dan terus memerintah negara itu dengan dekret pada periode 1973 sampai 1986. Dalam masa pemerintahannya, ternyata Filipina tidak mengalami banyak kemajuan. Bahkan banyak para pengamat politik menilai Marcos sering melakukan tindakan inkonstitusional. Situasi demikian mendorong partai-partai posisi Filipina menggalang persatuan untuk melancarkan gerakan perlawanan menentang Marcos. Tokoh oposisi paling terkemuka di Filipina pada saat itu ialah Benigno Aquino. Selain itu, pemerintah Marcos dianggap tidak berdaya menghadapi aksi perlawanan yang digalang kaum gerilya komunis. New People Army (NPA) atau Tentara Rakyat Baru yang mendapat dukungan senjata dan dana dari negara-negara komunis dan Front Pembebasan Moro yang berkeinginan mendirikan negara sendiri di Mindanao, Filipina Selatan. Dalam menghadapi situasi seperti itu, pada 1973 Presiden Marcos mengeluarkan Undang-Undang Darurat Perang. Undang-undang ini memberikan kekuasaan lebih besar bagi Marcos untuk mengambil segala tindakan demi menyelamatkan negara dari kehancuran. Pihak oposisi jelas menentang undang-undang ini. Pihak oposisi menuduh undang-undang tersebut akan dimanfaatkan Marcos untuk melestarikan kekuasaannya. Pada 1980, Benigno Aquino menderita sakit jantung. Lah diizinkan Marcos untuk berobat ke Amerika Serikat. Ternyata, izin ini justru memberikan Marcos sebagai taktik untuk menyingkirkan Benigno Aquino dari Filipina. Buktinya, setelah Benigno Aquino dan menyatakan keinginannya untuk pulang, Marcos melarangnya. Kendati demikian, Benigno Aquino bersikeras untuk kembali ke Filipina. Setelah cukup lama tinggal di Amerika Serikat, pada 21 Agustus 1983, Benigno Aquino nekat pulang kembali ke negaranya. Namun sebelum sempat menginjakkan kakinya di lapangan udara internasional Manila, ia ditembak mati oleh seorang penembak. Pengumuman resmi pemerintah menyatakan bahwa penembakan itu dilakukan oleh Rolando Galman. Tidak ada motif apapun di belakang peristiwa terbunuhnya Aquino tersebut kecuali tindakan kriminal biasa. Pihak oposisi dan rakyat Filipina
tidak mempercayai keterangan resmi pemerintahan tersebut. Mereka menuduh Presiden Marcos dan Jenderal Fabian Ver beserta para pemimpin militer berada di balik peristiwa pembunuhan. Ronaldo Galman hanyalah kambing hitam yang terbunuhnya tokoh oposisi itu. Oleh karena itu, tewasnya Benigno Aquino menjadi momentum yang kuat bagi pihak oposisi yang semakin meningkatkan perlawanan terhadap Marcos. Perjuangan menentang Marcos kemudian diteruskan janda Benigno Aquino, yaitu Ny Maria Aquino yang lebih dikenal dengan nama Corazon Aquino atau Cori Aquina dan Salvador Laurel. Corazon langsung mengambil alih kepemimpinan kaum oposisi untuk menentang Marcos. Tampilnya Corazon ke panggung politik Filipina mendapat dukungan sebagai besar rakyat, beberapa kalangan militer, dan kalangan gereja. Demonstrasi dari beragam lapisan masyarakat membanjiri Manila. Aksi-aksi yang digelar para demonstran bertujuan menumbangkan kepemimpinan Marcos yang otoriter. Pihak keamanan tidak banyak berbuat sesuatu untuk menindak para demonstran sehingga aksi-aksi jalanan semakin berani dan merajalela. Untuk meredakan suhu politik yang memanas, Marcos memutuskan akan menyelenggarakan pemilihan umum pada 17 Februari 1986. Melalui pemilu, rakyat bisa menjatuhkan pilihan kepada Marcos atau kepada Corazon. Pada Februari 1986, hasil pemilu diumumkan yang menyatakan Marcos sebagai pemenangnya. Pihak oposisi menolak pengumuman pemerintah itu. Pihak oposisi menuduh pemerintah telah melakukan kecurangan dalam perhitungan suara. Dalam suasana saling tuduh dan merebakkan aksi demonstrasi pada 25 Februari 1986, baik Marcos dan Aquino diambil sumpah sebagai presiden pada dua tempat yang berbeda. Dalam perkembangan selanjutnya, aksi-aksi pihak oposisi semakin bertambah berani. Kaum demonstran di jalan-jalan banyak meneriakkan yel-yel anti Marcos. Mereka menuntut Marcos meletakkan jabatan dan meninggalkan Filipina. Bentrokan-bentrokan dengan petugas keamanan pun tidak dapat dihindarkan. Letusan-letusan senjata sering terdengar di sana-sini. Akhirnya Filipina berada dalam situasi yang mengarah kepada perang saudara pada saat krisis mengancam persatuan dan kesatuan negara. Dua tokoh terkemuka Filipina menyampaikan pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. Kedua tokoh itu ialah Jenderal Juan Ponce Enrile, Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan Letjen Fidel Ramos kepada Deputi Angkatan Bersenjata. Kedua tokoh yang selama itu bungkam kemudian menyatakan menggabungkan diri dengan Corazon Aquino. Bergabungnya kedua perwira tinggi itu ternyata mempercepat tersingkirnya Marcos. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan mendesak Marcos menyerahkan kekuasaan dan segera menyingkirkan dari Filipina. Permintaan tersebut akhirnya diterima Marcos dengan pertimbangan supaya tidak terjadi pertumpahan darah.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.